The Big Four atau kekuatan yang hebat dalam Islam itu manakala seorang mukmin, seorang muslim jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW. Banyak sejarah yang membuktikan hal tersebut, dan itulah yang terjadi pada para sahabat. Sehingga Khalid bin Walid ketika perang melawan Musailamah al-Kadzab, semboyannya adalah wa Muhammadah wa Muhammadah, memanggil Nabi Muhammad SAW supaya tertanam mahabbah pada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, hal-hal yang membuat orang jatuh cinta pada Nabi Muhammad itu banyak dilarang atau banyak diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah kita dengar riwayat atau bin Yasar dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam. Beliau masuk Islam setelah mendengar berita tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam disebutkan bahwasanya al-hadits tsani dalam kitab Daiba an Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar. Dari Atha bin Yasar dari Ka'ab al-Ahbar, kalau boleh mengatakan allamani abi Taurat illa sibran wahida kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kata Ka'ab Ahbar, ayahku ketika hidup mengajari aku Taurat. Aku diajari Taurat oleh ayahku. Kecuali satu lembar Taurat tidak ia ajarkan kepadaku. Dia menutupnya dan dia masukkan satu lembar itu ke dalam laci, dikunci. Falamma mata abi, nah ketika ayahku mati, aku penasaran. Apa yang satu lembar itu kok tidak diajarkan kepadaku? Maka aku penasaran. Falamma mata abi, ketika ayahku mati, maka aku buka lembaran tersebut. Fatahtuhu, ternyata fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, ternyata di dalamnya adalah berita tentang seorang nabi yang keluar di akhir zaman, yang dilahirkan di kota Mekah dan hijrah ke Madinah, dan kerajaannya atau kekuasaannya akan meliputi Syam. Jadi ternyata bapaknya Ka'ab Ahbar ini adalah orang Yahudi, tidak suka apabila dia mengajarkan kepadanya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW, karena khawatir anaknya itu jatuh cinta pada Nabi Muhammad dan memperkuat dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya orang yang tidak suka mengetahui sejarah Nabi, mengetahui sirah Nabi, itu adalah bawaan orang-orang Yahudi. Maka saya terkadang heran apabila dia seorang mukmin, muslim, tapi dia tidak suka ketika ada orang membacakan sejarah Nabi dengan istilah maulid lain sebagainya. Tidak suka apabila ada orang membahas pujian-pujian kepada Nabi. Saya heran. Padahal pemahaman semacam ini awalnya adalah pemahaman orang-orang Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar, qala alamani bit Taurat illa sibran wahid, sampai akhir. Maka saya menyarankan kepada kaum muslimin, mukminin, janganlah kita menyalahkan sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu itu benar atau tidak. Jangan gampang mengklaim. Maka mari kita bareng-bareng saling menghargai. Apakah dia mengadakan acara maulid atau tidak, apakah dia tidak suka atau tidak, tetap yang jelas
kita jangan saling menyalahkan sesama muslimin. Karena orang yang mengadakan acara maulid, membaca maulid itu adalah orang-orang yang memang dalam hatinya ada kecintaan sama Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang ditakutkan oleh orang Yahudi. Orang-orang yang Yahudi takut apabila kaum muslimin, apabila orang Islam jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW, itulah the big four dalam Islam ini, kekuatan yang paling hebat dalam Islam ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang, kita tidak gampang mengklaim orang, kita tidak gampang untuk menisbatkan orang pada hal-hal yang tidak baik. Maka mudah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.